Kesehatan jiwa. Jiwa adalah unsur manusia yang bersifat non-materi, tetapi fungsi dan manifestasinya sangat terkait pada materi. Sejarah perkembangan kesehatan jiwa pada zaman Mesir kuno. Pada zaman ini, gangguan jiwa dianggap disebabkan karena adanya roh jahat yang bersarang di otak. Oleh karena itu, cara menyembuhkannya dengan membuat lubang pada tengkorak kepala untuk mengeluarkan roh jahat yang bersarang di otak tersebut. Hal ini terbukti dengan ditemukannya lubang di kepala pada orang yang pernah mengalami gangguan jiwa. Lalu sejarah perkembangan kesehatan jiwa di Indonesia zaman kolonial. Sebelum ada rumah sakit jiwa di Indonesia, para gangguan jiwa ditampung di rumah sakit sipil atau rumah sakit militer di Jakarta, Semarang, Surabaya, yang ditampung pada umumnya penderita gangguan jiwa berat. Ternyata tempat rumah sakit yang disediakan tidak cukup. Tahun 1862, pemerintah Hindia Belanda mengatakan sensus terhadap penderita gangguan jiwa di Pulau Jawa dan Madura. Hasilnya ada kira-kira 600 orang penderita gangguan jiwa di Pulau Jawa dan Madura, 200 orang lagi di daerah-daerah lain. Keadaan demikian untuk penguasa pada waktu itu sudah cukup alasan untuk membangun rumah sakit jiwa. Maka pada tanggal 1 Juli 1882 dibangun rumah sakit jiwa pertama di Bogor. Kemudian berturut-turut rumah sakit jiwa Lawang 23 Juni 1902, RSJ Magelang 1923, RS Subang, dan lain-lain. Lalu sejarah perkembangan kesehatan jiwa di Indonesia zaman kolonial. Pada masa zaman kolonial Belanda, para penderita gangguan jiwa ditampung di rumah sakit sipil atau militer. Semakin banyak jumlah penderita gangguan jiwa, mendorong pemerintah pada saat itu mendirikan rumah sakit jiwa pertama di Bogor. Namun sangat disayangkan setelah Jepang menduduki Indonesia, perkembangan kesehatan jiwa sempat mengalami kemunduran, bahkan RSJ yang berada di Sabang hancur. Lalu sejarah perkembangan kesehatan jiwa di Indonesia zaman setelah kemerdekaan. Oktober 1947, pemerintah RI membentuk Jawatan Urusan Penyakit Jiwa karena masih terjadi revolusi fisik maka belum dapat bekerja dengan baik. Pada tahun 1950, pemerintah RI menugaskan untuk melaksanakan hal-hal yang dianggap penting bagi penyelenggara dan pembinaan kesehatan jiwa di Indonesia. Jawatan ini bernaung di bawah Departemen Kesehatan tahun 1958. Diubah menjadi Urusan Penyakit Jiwa 1960 menjadi Bagian Kesehatan Jiwa. Pada tahun 1996 menjadi Direktorat Kesehatan Jiwa yang sampai sekarang dipimpin oleh Direktur Kesehatan Jiwa atau Kepala Direktorat Kesehatan Jiwa. Lalu sejarah perkembangan kesehatan jiwa di Indonesia setelah kemerdekaan. Dengan ditetapkan UU Kesehatan Jiwa Nomor 3 Tahun 1966 oleh pemerintah, maka lebih terbuka untuk menghimpun semua potensi guna secara bertahap melaksanakan modernisasi semua sistem rumah sakit serta fasilitas kesehatan jiwa di Indonesia. Direktorat Kesehatan Jiwa mengadakan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan dengan Fakultas Kedokteran, Badan Kedokteran, Badan Internasional, Seminar Nasional dan Regional Asia serta Rapat Kerja Nasional serta daerah. Adanya pembinaan sistem pelaporan tersusunnya PPDGJ 1 tahun 1973 dan diterbitkan 1975 serta integrasi dalam pelayanan kesehatan di puskesmas. Selama 1940 sampai dengan 1990 terjadi berbagai gerakan perubahan kesehatan mental, diantaranya 1. Tahun 1946 peluncuran Undang-Undang Kesehatan Mental. Perubahan yang terjadi terbentuknya Farmasi Institut Nasional Kesehatan Mental yang mendukung penelitian tentang intervensi, diagnosa psikiatri, dan pencegahan serta pengobatan gangguan jiwa. 2. Tahun 1961 Komisi Presiden Kesehatan dan Gangguan Jiwa. Perubahan yang terjadi dukungan legislatif untuk pendidikan bagi tenaga profesi. Lalu zaman setelah kemerdekaan 3, 1963 peluncuran Undang-Undang tentang Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat. Perubahan terjadi deinstitusionalisasi kelainan gangguan jiwa kronik pindah dari institusi RSJ ke Pusat Rehabilitasi Masyarakat. Lalu tahun 1970-1980 munculnya minat pada aspek biologi dan neurologi dari gangguan jiwa dan pengobatannya. Perubahan yang terjadi, munculnya generasi ketiga obat psikopatrik dan lain-lain. Lalu teori Pavlov.
Teori Peplau lahir pada tahun 1909 di Pennsylvania dan mengawali karirnya setelah lulus dari diploma keperawatan di Pottstown, Pennsylvania tahun 1931. Setelah itu dia lulus dari Bennington College dengan gelar BA dari Psikologi Interpersonal tahun 1943. Dan dari Columbia University di New York dia meraih gelar MA di keperawatan psikiatrik tahun 1947. Selain itu, gelar EDD dia peroleh di Curriculum Development tahun 1953. Teori Peplau yang dikembangkan Hildegard A. Peplau adalah keperawatan psikodinamik atau psychodynamic nursing. Teori ini dipengaruhi oleh model hubungan interpersonal yang bersifat terapeutik atau significant therapeutic interpersonal process. Hildegard A. Peplau mendefinisikan teori keperawatan psikodinamiknya sebagai berikut. Perawatan psikodinamik adalah kemampuan untuk memahami perilaku seseorang untuk membantu mengidentifikasi kesulitan yang dirasakan. Lalu, teori Hildegard Peplau berfokus pada individu, perawat, dan proses interaktif yang menghasilkan hubungan antara perawat dan klien. Teori Peplau berdasarkan teori ini, klien adalah individu dengan kebutuhan perasaan dan keperawatan adalah proses interpersonal dan terapeutik. Tujuan keperawatan adalah untuk mendidik klien dan keluarga dan untuk membantu klien mencapai kematangan perkembangan kepribadian. Dan oleh sebab itu, perawat berupaya mengembangkan hubungan antar perawat dan klien, di mana perawat bertugas sebagai narasumber, konselor, dan wali. Baik, itulah hasil dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Assalamualaikum.